Benny Wenda dilengsarkan. Konflik internal landa UPM, nasib KKB Papua berakhir. Melansir dari tribunkalti.co, kisruh internal sedang terjadi di United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP yang dipimpin Benny Wenda. ULMWP merupakan lembaga yang mengordinir kelompok-kelompok pembebasan Papua Barat, termasuk organisasi Papua Merdeka (UPM). Lantas bagaimana nasib KKB Papua akibat konflik internal di ULMWP? Dilansir dari Warta Kota, West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) menolak Benny Wenda menjadi pemimpin kemerdekaan Papua Barat. Hal ini dilandasi perbedaan sikap antara WPNCL dengan The United Liberation Movement for West Papua. Keputusan tersebut diambil usai pemegang mandat WPNCL Ben Yanteu, pendiri WPNCL Alex Makabori, anggota WPNCL ZGI, dan Panglima TPN UPM WPNCL Serianus I melakukan pertemuan di Sentani, Kabupaten Jayapura. Dalam pertemuan itu diputuskan WPNCL sebagai salah satu faksi yang mendirikan ULMWP melalui deklarasi Saralana 2014 menolak kepemimpinan Benny Wenda dalam ULMWP. ULMWP dinilai melenceng dari kesepakatan awal sebagai organisasi koordinatif. WPNCL menyadari kepemimpinan ULMWP sudah tak lagi sesuai dengan kesepakatan awal, yaitu koordinatif, kata Ben Yenteu lewat keterangan pers. Ben Yenteu menegaskan, sejak 2020 seharusnya kepemimpinan ULMWP dipegang oleh perwakilan WPNCL, namun sampai saat ini kepemimpinan ULMWP masih dipegang Benny Wenda yang berdomisili di Oxford, Inggris. Ia mengatakan dalam waktu dekat WPNCL akan melakukan rapat kerja membahas strategi politik pasca pernyataan sikap ini. Oleh karena itu, WPNCL menyatakan diri segera mengambil alih kepemimpinan ULMWP dari Benny Wenda, tegasnya. Sebelumnya, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) menyusun konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda sebagai presiden sementara provinsi itu. Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat, kata Benny Wenda, dikutip dari CBS News Selasa. Benny Wenda mengatakan status pemerintahan sementara ini berarti Provinsi Papua Barat tidak akan tunduk kepada Indonesia. Hari ini kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintahan bersatu yang ditunggu-tunggu, ucapnya. Benny Wenda mengatakan akan mewujudkan semangat masyarakat Papua Barat. Kami siap menjalankan negara kami sebagaimana diatur dalam konstitusi sementara kami. Polisi Indonesia tangkap 2 menteri separatis Papua Barat. Benny Wenda marah. Melansir dari Jakarta, Benny Wenda, Presiden sementara Gerakan Pembebasan Papua Barat United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), marah setelah para menteri kelompok separatis itu ditangkap polisi Indonesia. Dalam sebuah pernyataan, Wenda mengatakan polisi Indonesia telah menangkap Buhtar Tabuni, salah satu pemimpin ULMWP, bersama dengan 2 menteri ULMWP lainnya. Menurut Wenda, Indonesia sekali lagi menekan kebebasan berekspresi dan berkumpul di Papua Barat dalam upaya untuk menghancurkan semangat ULMWP. Buhtar Tabuni adalah Ketua Dewan Papua Barat dan anggota Komite Dewan ULMWP. Wenda mengatakan Tabuni ditangkap bersama Menteri Politik Bazoga Logo dan Menteri Urusan Perempuan dan Anak Uce Murib. Ketiganya ditangkap di rumah Tabuni di Jayapura
setelah pertemuan tahunan ULMWP dan diinterogasi di kantor polisi terdekat. Apa kejahatan mereka? Kata Wenda dalam pernyataan yang diunggah di situs ULMWP Senin 17 Oktober 2022. Setiap tahun, Parlemen Nasional ULMWP bertemu untuk berbagi informasi tentang peristiwa di daerah mereka dan mendiskusikan situasi perlawanan mereka terhadap Indonesia. Orang Papua Barat memiliki hak di bawah hukum internasional untuk memobilisasi secara damai untuk kemerdekaan kita, kata pemimpin separatis yang ditinggal di Inggris tersebut. PBB Surati RI minta klarifikasi dugaan penghilangan paksa di Papua. Jakarta, CNN Indonesia. Dewan HAM PBB menyurati pemerintah Indonesia untuk meminta data dan klarifikasi terkait dengan dugaan penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, penyiksaan dan pemindahan paksa di Papua dan Papua Barat pada periode 2021 lalu. Dokumen PBB ini diterima CNN Indonesia dari sumber dan telah dikonfirmasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kemenpolhukam. Dalam surat bertanggal 22 Desember tersebut, Special Procedure Mandate Holders SPMH PBB mengajukan permintaan data, informasi dan klarifikasi dalam 11 poin. Di antaranya adalah jumlah orang tewas, termasuk masyarakat sipil dalam bentrok antara kelompok UPM dan militer, penangkapan orang asli Papua, informasi mengenai terbunuhnya Patianus Kogoya beserta istri dan saudaranya, hingga menjelas tentang pembatasan akses bagi Komnas HAM, Palang Merah Internasional, serta pekerja gereja.